Tahu ibu rumah ini tuh udah nggak ditempatin kira-kira berapa lama ya Bu? Lamanya 27 tahunan. Makin lama makin gak inget, terus makin bungkuk dan lama-lama aku gak bisa jalan. Sebelumnya itu aku ke medis dulu ya, dan itu gak kenapa-napa. Enggak, Iya, nggak mainnya sama saya aja. Oke? mau main. Ya, Udah ngapain itu ponakan lu ke sini, kata dia gitu. Mana nggak ada ponakan saya, kata saya gitu. Nah itu barusan keluar, kata dia begitu. Ketiduran lah gitu, 5:30 belum nyalain lampu, rumahku gelap gitu. Aku bener-bener yang kayak kakiku tuh ditarik kayak dibangunin. Lari, lari. jangan keluar. Awas kalau ada sesuatu. Kami ingin mengetahui kenapa ini banyak sekali gangguan tempat ini. Kalian tidak harus tahu. Iya. Tidak ada yang perlu tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis kumaha daramang. Alhamdulillah. Jangan fokus ke belakang, fokus ke muka saya. Hari ini kita syuting podcast di salah satu rumah terbengkalai yang ada di daerah Jabodetabek. Nah, di mana tempatnya? Kita nggak mau spill sekarang karena kita akan berbincang, ngobrol sama dua narasumber kita atau dua bintang tamu kita. Kali ini ada narasumber Ibu, namanya siapa, perkenalkan? Ibu Daltia. Ibu Daltia. Oke, dan yang satu ini dia sebenarnya kembaran saya yang terpisah lama banget. Dari body, dari muka itu udah sama banget. Mirip Kita ya? kenalan, mirip banget. Assalamualaikum, selamat malam sayang. Waalaikumsalam. Boleh kenalan dulu dong? Nggak apa-apa, boleh kenalan tuh sama sahabat mistis gitu. Namanya siapa? Namanya Unye. Namanya Unye, Kak Unye. Ini di sini ada Instagramnya, langsung keluar. Dar, siapa dia kalau nggak tahu? Biasanya yang tahu Kak Unye itu laki-laki ganteng gitu, kayak kameramen saya. Tiba-tiba pas lihat dari followers itu, wah, tahu banget. Kalau ini namanya Unye, ini Unyet ya kan. Oke, kita jangan buang-buang waktu, kita dengerin cerita dari Ibu Daltia. Bagaimana sih pertama kali ini tempat bisa terbengkalai, terus udah berapa lama? Yuk, Ibu Daltia, selamat malam. Iya. Ibu rumahnya di daerah sini, Ibu? Iya. Deket sini, daerah sini. Tahu Ibu rumah ini tuh udah nggak ditempatin kira-kira berapa lama ya, Bu? Lamanya 27 tahunan. Oh, ada 27 tahun. Kalau menurut rumor cerita orang-orang di daerah sekitar rumah ini tuh, kenapa sih ini bisa terbengkalai dan dulunya apa? Kalau dulunya ini rumah sakit. Oke, Iya. rumah sakit. Rumah sakit bersalin. Oh, rumah sakit bersalin. Terus kenapa bisa terbengkalai, Bu? Oh ya, pokoknya saya kesini ini udah terbengkalai sih. Cuman yang nungguin itu bos saya. Oh, yang nungguin tempat ini, Iya, bos Ibu. iya. Terus menurut cerita orang-orang sini pernah melihat apa aja, Bu, yang ada di sini? Saya sendiri gitu. Kalau saya kejadian pernah sih kalau lagi kerja gitu, datang tiba-tiba ada yang ketawa, ada yang nangis. Itu cewek, Cewek. suara cewek. Cewek. Suaranya aja atau pernah ngelihat wujud, Bu? Kalau wujud belum pernah, tapi kalau suara sering. Sering. Jahil Iya. gak, Bu? Pernah mindahin benda atau apa? Pernah? Enggak sih. Enggak, kalau Ibu ya. Iya. Kalau menurut cerita orang-orang pernah ngelihat apa aja, Bu? Kalau orang-orang ya paling kalau yang pada mau buang koin kemarin cerita ada diliatin ibu-ibu. Oh, ada ibu-ibu di dalam sini. Iya, diliatin. Pakai bajunya? Enggak diliatin bajunya, cuman kordenya dibuka gitu. Oh, dia ngelongok di sini. Iya, di situ. Nah, sebenarnya saya juga mau nanya sama tuh saya tadi, sebenarnya sedih apa seneng dia habis nangis terus ketawa. Ya kan? Seru juga ya jadi setan kaunya. Udah pernah punya pengalaman horor juga? Maksudnya ngelihat gitu? Yang ngelihat atau merasakan pernah? Sakit doang sih, pernah sakit. Sakit. Oke, nanti setelah itu ya, Kak ya. Seorang Unye bisa loh sakit non medis.
dikerjain orang. Wah, nih yang ngerjain kebangetan nih, kayaknya iri banget nih. Oke, kita lanjut ke Bu Daltia. Bu Daltia, kalau misalnya tempat ini kan berarti udah kosong selama 27 tahun. Sengaja dibiarkan terbengkalai atau memang ada rencana untuk dijual ini rumah? Kalau dijual enggak sih, paling dikontrak ada kalau yang mau ngontrak gitu. Tapi yang Iya. penghuni atau yang punya rumah ini masih ada ya berarti ya? Penghuninya ada tapi tinggal anak-anaknya. Kalau orang tuanya udah nggak ada, udah pada meninggal semua. Kalau untuk posisi bangunan nih Bu, yang di belakang kita ini posisinya apa sih sebenarnya? Ini buat rumah. Oh, ini rumah tinggal. Rumahnya tinggal yang punya rumah ini. Oke, kalau Jadi yang untuk di sini kliniknya- ntar di situ rumah sakitnya. Oh, ini Iya di dalam sakit rumah bersalinnya ini. Iya ini. di dalam ini. Oke. Kalau ini rumah tempat tinggal Iya. si yang punya tempat Yang- ini. iya. Nah, pernah nggak Bu yang punya tempat tinggal itu cerita sama Ibu atau Ibu dengar cerita dari bos Ibu, mereka sendiri diganggu gitu, pernah? Enggak pernah sih. Oh, nggak pernah ada cerita Iya. ya. Kan ini dulu, saya kan di sini paling baru 15 tahunan Oke. kerja di sini. Tapi memang 15 saat survei si Bu Daltia, sahabat mistis, kaunya saat survei itu kan kita bareng ayah, suamiku sama beberapa kruku itu sempat ngobrol dengan si bapak yang jaga di sini atau bosnya ibu gitu. Ada warga gitu yang ngeliat anak sekolah, anak pakai baju sekolah keluar tapi dari sini, dari Iya, si dari pintu rumah sakit kecil ini. Pintu Si rumah kecil. sakit ini. Tapi sayanya nggak ngeliat. Heeh. Terus dia bilang itu anak mau sekolah gitu keluar. Terus dia bingung itu dari mana, sedangkan tempat ini sudah 27 tahun, berarti sebelum Ibu Daltia tinggal di sini ya. Iya. Sebelum Ibu ada di sini dia udah kosong ini tempat. Iya. Terus ada perempuan kayak jalan aja gitu kayak keluar, entah kata yang lihat sih kayak ibu-ibu abis bersalin, terus abis kayak rapih lah gitu. Gimana sih kayak kalau kita lagi klinik ke rumah sakit gitu, kayak dia lalu lalang aja. Jadi eksistensi di sini itu tidak mengenal waktu antara siang dan malam, itu enggak. Karena yang anak-anak sekolah aja siang hari ya Bu ya. Iya, siang. Terus kalau Ibu di sini kerjanya apa Bu? Saya laundry Oh, Ibu di laundry. Laundry, Berarti iya. di depan ya Bu ya. di depan, tapi aku ngerjainnya di ruangan sini. Oh. Jadi ntar kalau baju udah rapi bawa ke depan sono. Tuh. Pernah nggak tuh Bu diisengin lagi kerja? Kalau sendiri sih sering iseng ya, tapi kalau berdua ya biasa aja saya di sini mah. Kalau berdua itu ada temennya, tapi kalau sendiri iseng. Ya saya juga Bu. Soalnya saya baru nyampe kemari kerja, mau masuk, tiba-tiba ada orang langsung gitu merinding. Terus saya langsung balik lagi. Itu siang apa malam kejadiannya? Pagi, jam Pagi? 9-an ya. Dia nangis. Iya, lagi nangis. Tapi dari kacamata saya nih kaunya Ibu Daltia, dari baru datang saya udah disambut. Kita tahu ya tadi sore itu mulai hujan ya, dari siang sampai sore hujan. Saya lihat ini kayak mereka tuh nggak suka karena pencahayaan. Ya lampu rame di sini. Saya udah ngeliat perempuannya itu ada, saya nggak tahu itu darahnya dari perut atau dari leher, karena darahnya itu dari sini sampai ke sini. Nah, itu sosoknya itu ada di balik ini nih, pohon ini. Bukan yang ini ya, bukan di belakang kita tapi di samping sana. Nah, sosoknya ada di sana. Tapi kalau di belakang sini ada perempuan tua, umurnya itu sekitar 56 sampai 60 tahunan. Dia pakai bajunya baju biasa cuma kembang-kembang. Sigap, maksudnya berdiri begini, nggak yang bongkok, nggak, sigap gini. Rambutnya rapih diikat, tapi nggak dikonde, cuma kayak ada cepolan kecil gitu. Rapih, lipstik yang warna merah, ada tapinya. Matanya dia bukan kayak kita hitam dan putih, itu putih semua. Dan dia tidak ada senyuman manis, tapi lebih ke menyeringai aja. Tahu gak senyuman menyeringai itu kayak, Oh ya. itu jauh lebih horor sih dibanding emak gua kalau lagi minta duit ya. Oke, untuk kaunya sendiri nih kita lempar nih Bu Daltia buat cerita dari kaunya. Kaunya pengalaman pertama itu di tahun berapa kaunya? 2022. 2022. Harus dinotis ya sahabat mistis,
Kaunya pernah marah-marah sama saya karena dari 1 tahun yang lalu beliau Instagram saya, DM Instagram saya, tapi katanya nggak dibuka-buka. Jadi buat sahabat mistis yang lain, kalau misalnya Instagram saya belum dibuka-buka, bukan karena nggak mau buka, bukannya sombong, bukan kelamaan, tapi admin saya ada keterbatasan karena yang ngerjain cuma saya sendiri. Kalau ribuan orang yang minta dibacain, diliatin, berobat, kasihanin saya dikit apa ya kan. Kaunya dari 2022 itu yang dialamin pertama kali apa kaunya? Sebenarnya aku tuh gak sadar sih, dan aku tuh tipikal orang yang gak percaya ya. Tapi memang sebelumnya itu ada masalah. Kejadiannya tuh 2022, cuman sebelumnya itu aku ada masalah di tahun 2018, 19 lah ya. Dan aku tahu background si perempuan itu dan keluarganya seperti apa. Tapi aku tuh orangnya nggak percaya yang namanya dukun, santet, guna-guna dan lain-lain tuh nggak percaya. Jadi pada saat itu tuh lagi covid 10 hari aku berarti kan posisinya lagi drop kan. Lagi drop terus waktu lagi di apartemen. Sebenarnya yang sadar tuh bukan aku, temen. Oke. Jadi waktu itu kayak temanku datang karena memang aku tuh sebenarnya ada penyakit mental kan. Aku ada bipolar gitu. Terus temanku tuh ngelihat kayak nggak sebelum dia datang tuh aku mimpi setan selama seminggu. Terus seminggu kemudian kayak digangguin. Mimpi intensnya kayak gimana tuh? Maksudnya mimpi setannya gimana? Apa Iya. dikejar kah, dicekek kah, atau Iya, dikejar-kejar terus kayak pokoknya itu tuh selama seminggu tuh aku nggak bisa tidur. Seminggu kemudian kayak diganggu secara langsung tapi aku nggak bisa ngeliat kan. Kayak lagi tidur dibangunin gitu. Berarti kan jadi rungsing gitu kan. Terus aku kambuh kan, mentalku kambuh sampai akhirnya sahabatku datang jenguk. Terus posisi aku tuh udah bongkok gitu loh, kayak lagi ngegendong apa, terus kayak temanku tuh bilang, "Nyet, lo nggak kenapa-napa?" "Enggak," gitu. "Enggak, tapi pundak lo berat nggak?" "Enggak." Sumpah lo kayak nenek-nenek. Minyak wangi dong, ada bau nggak enak nih, tolong dong. Maksudnya biar aku fokus, baunya nyengat banget di hidung. Ada minyak wangi? Enggak, ini wangi apa, baunya capek banget dah. Tapi by the way leherku juga berat sih. Ibu nggak ngerasain, Bu? Ini emang kayaknya pawangnya dia deh. Pawangnya ibu, saya harus sungkem sama ibu. Enggak lah. Salah satu, ibu kan udah biasa di sini. Sama halnya kaunya kayak di rumah saya ya. Yeah. Kalau di rumah, kita bahas rumahku, studio gitu. Kita potong dulu cerita kaunya karena aku lagi nggak enak banget ini baunya. Begitu kalau di rumahku yang lain pada heboh. Bau inilah, terus ngelihat ini itu. Aku nggak, biasa aja. Jadi balik lagi, yang namanya tamu di rumah kadang-kadang nggak senyaman orang yang tinggal langsung di situ. Nah, kita lanjutin kaunya. Terus lanjut, temennya bilang kamu nggak enak, apa ada yang berat gitu-gitu. Iya, dia ngelihatnya aku emang udah bungkuk gitu kan, udah bungkuk. Terus kayak ditanya berat gak? Enggak. Tapi jalan aku tuh udah kayak anak kecil yang baru belajar jalan. Tapi yang ngeliat tuh orang lain dan aku tuh nggak ngerasain apapun. Terus kayak tatapan matanya udah kosong. Temen aku tuh tipikal orang yang nggak percaya kayak gitu teh. Cuman kan kayak aku mikir kayak enggak kok, gue nggak kenapa-napa gitu kan. Udah sampai akhirnya aku pulang ke rumah kan. Posisinya pulang ke rumah dan aku tuh nggak tahu berobat di mana. Maksudnya kayak saat itu tuh nggak tahu mau berobat. Emang nggak tahu gimana berobat gitu kemana-mana tuh nggak pernah tahu. Sampai akhirnya dibawa pulang ke rumah. Terus posisinya tuh makin lama ingetan juga udah makin nggak inget gitu. Makin lama makin nggak inget. Terus makin bungkuk dan lama-lama aku nggak bisa jalan. Sebelumnya itu aku ke medis dulu ya. Dan itu nggak kenapa-napa. Aku nggak ngerasain demam, batuk, pilek atau apapun nggak. Tapi kalau aku tidur di lantai 2, itu tuh kayak ular gitu loh teh. Oke. Di kasur itu kayak ular. Gimana kayak ularnya gimana? Iya kayak ular nggak bisa diem. Tapi yang ngeliat bukan aku. Jadi aku dapat ceritaan dari adikku kan. Itu posisi kamu tidur? Aku nggak tidur, nggak bisa tidur. Jadi selama 2 bulan itu kan, selama 2 bulan sampai akhirnya kalau tidur di lantai bawah di kasur nggak pakai kasur itu masih bisa tidur meskipun sekejap 2 kejap. Sampai akhirnya dibawalah berobat kan. Aku kan ngikutin aja ya teh ya. Dibawa ke sini, ke sana. Tapi yang ada aku malah makin nggak bisa jalan. Makin nggak bisa jalan. Ada lah ya yang ngebuat. Jadi kayak sampai akhirnya sahabat aku tuh bilang,
lo harus cabut deh dari rumah. Gimana cara cabutnya, sedangkan aku jalan aja nggak bisa. Oke, di 1 bulan mungkin ya, aku tuh setiap hari tuh udah ngomong sama orang tua lah ya, sama orang tua, sama keluarga. Dan mama juga pada saat itu udah mikir aku nggak akan lama. Orang udah kayak setiap hari tuh minta maaf. Terus kayak kalau aku kenapa? Ya, lanjut ayo. Ya jadi kayak apa ya, kayak aku juga kayak udah hopeless mungkin ya, kayak udah capek dan aku juga nggak tahu harus berobat kemana. Tapi di 1 bulan itu aku tiba-tiba ngechat orang tersebut yang kita nggak boleh sebutin sih ya, tapi memang aku ada masalah sama orang itu. Aku ngechat dia malam-malam itu, padahal posisi aku tuh udah nggak inget apapun ya Teh ya, tapi nggak tahu kenapa malam itu aku inget. Aku chat dia, aku maki-maki lagi, terus besokannya tuh aku nggak bisa ngomong Sama sekali. Jadi lidah aku masuk ke dalam. Berapa lama itu begitu? Abis itu langsung 1 bulanan. 1 bulanan terus kayak aku dibawa berobat lah ke Banten kemana, kayak makin parah lah ya. Sampai akhirnya ada momen dimana adikku tuh temannya datang ke rumah anak pesantren gitu kan. Aku tanya itu siapa dek, temenku Teh, dia lagi mau ngurusin skripsi pinjem wifi. Oke, anak pesantren, coba dong tanyain gitu, ada nggak orang pinter gitu kan. Kenapa Teh? Aku takut ya. Oke Kang Nangda, yuk Kang. Allah. Siapa ini? Kenapa? Oh, iya. Udah Tapi lama nggak- di sini. Ini rajin. Tapi kalau dia sendiri Oh iya iya. aku banyak di sini. Tapi kamu gak ganggu kan? Ya. Tapi kamu sudah lama di tempat ini. Itu semua aku udah main di sini. Semua teman-teman di sini. Ya. Ya. Habis itu apa yang mau kamu komunikasikan? Kamu bisa masuk ke sini. Teteh ini. Wangi. Iya, tapi jangan mengganggu kita di saat ini ya. Aku nggak ganggu. Ada lagi mau dikomunikasikan? Ya nanti main. Nanti nggak boleh. Nanti mainnya sama saya aja. Main. Ya nanti mainnya sama saya aja ya. Enggak ah. Iya. Enggak Mainnya sama saya aja. Oke? mau main. Ya nanti mainnya sama saya aja. Ya. Ayo lepas yuk. Lepas. Aduh. Oke. Aduh. Bukan. Tadi dulu. Enak kan. Sumpah gue takut sih. Ibu. Iya. Kayaknya dia sering ngeliatin ibu deh dari atas. Terus dari sini dia turun. Bawah. Mungkin bahasa gini, bukan jahil karena kan ibu kerja nih 1 atau 2 orang gitu. Karena terbiasa dia bareng ngeliatnya cuma kayak ibu, teman ibu atau bos ibu. Ya dia mau ngedeketin, cuma kan kalian bukan orang yang peka gitu. Iya. Dan dia punya keterikatan sama kamu, kayak udah sering banget deketin. Iya. Mungkin yang sering nangis atau ketawa dari salah satu itu suara dari Iya kan. dia. Cuma ibu mau ngeliat nggak wujudnya? Enggak. Kirain mau lihat gitu kan, Enggak. biar sama-sama kan Enggak, kita. saya nggak mau. Oke, untuk Tanya Kak Unye, aku potong dulu, kita ke Bu Deltia. Bu Deltia, selain cerita-cerita tadi ada cerita lagi nggak di sini? Cerita yang Horor? Iya, horor. Ada Ada sih teman. teman, kenapa ibu Ya teman? pernah ngeliat di sini. Apa wujudnya? Ya bocah anak sekolah. Oh benar itu kan? Iya, Oke. Tapi saya nggak ngeliat sih. Teman ibu malah yang ngelihat. Iya, teman saya. Tapi dia udah nggak di sini sih. Itu posisinya siang juga kan? Siang jam 11-an malah. Wujudnya anak biasa. Anak biasa, anak sekolah lagi pada main. Rame dong. Iya katanya. Itu yang datang mah cuma berdua. Datang katanya dikiranya ponakan saya. Oh, Itu, Bude ngapain itu ponakan lu ke sini, kata dia gitu. Mana nggak ada ponakan saya, kata saya gitu. Lah itu barusan keluar, kata dia begitu.
nggak ada apa-apa, saya bilang gitu. Terus yuk coba kita kejar ke depan, saya gituin. Dikejar nggak ada siapa-siapa, nggak ada bocah baju sekolah pulang itu seragam itu nggak ada. Siang loh itu, padahal siang ya bahasanya. Iya. Ya. Seru sih di sini, maksudnya seorang Ibu Deltia itu jarang buat ngelihat sosok-sosok yang di sini yang padahal rame banget kaunya. Tapi kalau untuk suara-suara mungkin udah nggak asing ya, udah sering didengerin. Paling malam Ibu di sini jam berapa? Saya mah pulang asar, nggak sampai malam. Nggak malam, saya kerjanya kan jam 9, pulang jam 3. Oke. Tapi Ibu pernah masuk ke rumah Ini? Ya pernah kalau kita lagi bersih-bersih. Kadang saya kan yang bersihin ini. Apa aja yang dibersihin di dalam? Ya disapuin, dipelin gitu. Cuman nggak tiap minggu, nggak tiap bulan, nggak tiap, pokoknya jarang sih, cuman sering gitu. Maksudnya jarang untuk dilakukan per tiap bulan, tapi adalah setahun itu apa sih ada dibersihin ya. Oke, terima kasih ya Bu Deltia ya untuk cerita latarnya dulu. Karena kan banyak asumsi dari masyarakat di sini juga yang udah kita survei, dari timku juga udah survei banyak apa yang dia lihat. Mungkin kalau Bu Deltia susah untuk komunikasi sama mereka langsung. Ya itu keberuntungan juga sih Bu. Tapi lebih suka diliatin atau enggak Bu? Nggak suka. Saya bilang sama bos saya jangan sampai diliatin ya. Ntar kalau aku diliatin aku nggak mau kerja sini lagi. Oh pantesan. Jadi dia udah nggak mau juga. Iya. Langsung dia takut karena takut nggak ada temennya. Karena Ibu termasuk teman-teman mereka. Kenapa saya bilang temen? Intensnya Ibu di sini, kerjanya di sini, cari uangnya juga di sini. Jadi mereka nggak ganggu. Iya. Ya. Terima kasih banyak Ibu Deltia. Sama-sama. Nah, karena Ibu Deltia kita udah selesai, cerita-ceritanya udah selesai. Nanti kita kasih tahu selanjutnya cerita dari Kak Unye yang tadi kepotong. Bareng ada satu sahabat mistis juga yang mau duduk di kursi yang paling menyenangkan ini. Oke, sahabat mistis. Nah, tadi kan Ibu Deltia udah keluar nih, udah ceritain sedikit tentang bagaimana dia diganggu, suara-suara, terus selama apa bangunan di belakang kita dan lingkupnya semua dikosongkan, terbengkalai. Nah, sekarang kita udah kedatangan bintang tamu lagi. Dia temanku juga, boleh kenalin ke sahabat mistis siapa sayang, ayo. Halo semua sahabat mistis, aku Hendy. Suaranya dia itu loh Lembut banget, sama kayak gue gitu gak sih? Enggak mungkin lah. Unye lembut tuh, Unye lembut loh gue. Kalau udah isi sendiri di komen. Oke, Hendy, kita lanjutin cerita Unye dulu nih. Ya, katanya boleh, Unye dari tahun 2018 udah pernah ada gangguan sampai tadi di titiknya 2022. Oke, lanjut Kak Unye, gimana tuh di 2022? Jadi pada saat itu kan sebelumnya tuh berobatnya di bawah orang. Jadi pas aku nanya, dia ada gitu guru dia, terus ditanya mau kapan? Gua mau malam ini juga. Oke. Nah pas malam itu dia datang bertiga berempat, dan aku tuh pas dia datang tuh bener-bener yang langsung bisa duduk. Tapi tatapan mata masih kosong ya, Terus ada lah ya orang yang marah dengan aku bawa orang lain. Oh iya, oke. Iya, aku nggak bisa nyebut namanya. Dia bilang kamu tuh kebanyakan orang. Padahal sebelumnya tuh yang bawa bukan aku, adalah ya. Perasaan gue baru satu deh ini doang gitu. Mungkin dia nggak mau aku sembuh atau apa ya, aku nggak tahu juga. Sampai akhirnya aku bilang sama ustadznya, besok datangnya siang deh atau nggak sore gitu sebelum ada itu gitu kan. Udah pas kedua dia datang, ngomong aku udah mulai lancar. Yang tadinya susah ngomong kan, pas ketiga kali aku udah bisa jalan. Itu benar-benar 3 hari ya berturut-turut bisa jalan, bisa normal, dan aku cabut dari rumah itu kan. Udah sampai akhirnya tetap percaya nggak percaya sih Teh tentang hal itu tuh ada atau enggak. Dan di 2024 saya DM nggak dibales. Sama siapa? Sama Teteh. Anda DM saya? Iya. DM saya? Iya. Masa sih Nek? Coba liatin DM-nya loh. Bener-bener emang Kak Unye sempat DM saya kayak tadi saya bilang. Bukan kesalahan dari saya nggak mau disalahin Kak Unye. Tapi aku WhatsApp juga loh. Dikasih nomor WhatsApp juga. Terus dibales? Dibales tapi nggak dibales lagi sampai sekarang. Nomornya? Gue nggak tahu lagi. Ada kan di situ kan nggak dihapus. Oke, itu kebetulan kamu mendapat nomor telepon manajer saya yang bukan manajer, setan sebenarnya. Okay. Ya saat itu saya punya manajer. Emang jodoh itu kan kita nggak tahu ya. Betul. Kayak dia kayak
kita akhirnya ketemu Iya, dong, betul, ya betul, kan? betul, Kita betul. nggak ada yang tahu sampai akhirnya kan kamu juga bisa ke rumah aku langsung. Jadi pada saat 2024. Kak Ius, enggak, aku tuh kenapa bisa sampai ke Teteh kan ya? Itu aku ngeliat Ius, Oke. Kak Ius, kok dia bikin konten sama Teteh? Kan gue mau berobat dari dulu gitu, sampai gue tuh mohon, Ius gue mau dong berobat sama Teteh gitu. Nanti ya gue omongin dulu ya gitu. Dia sebenarnya nggak mau sih. Atau Tetehnya nggak mau sebenarnya ya? Enggak kayak gitu. Tapi bener kaunya itu sekarang dalam apa ya? Kondisi kalau saya bilang pasien saya yang sedang saya pantau, terus sudah mulai pembersihan di badan saya, makanya bisa untuk keluarkan semua unek-uneknya hari ini. Karena biar kejahatan yang kali ini itu pasti dilakukan sama orang terdekat. Kalau banyak yang bilang, Teh tolong dong santet tuh misalnya anggota DPR gitu misalnya, kan ini misalnya ya. Terus kayak misalnya negara lain gitu kalian gak suka. Bukan spiritualis ilmu hitam itu tidak mau, tapi yang namanya ilmu hitam itu kita dibayar untuk individu, bukan untuk orang lain yang ibaratnya nggak kita kenal. Karena kan kita punya rasa sakit hati atau iri atau segala macam itu penyakit hati. Dan kebetulan kaunya udah aku kasih tahu, bukan aku kasih tahu orangnya siapa-siapa, tapi aku kasih tahu ini penyakitnya kayak gini yang dia rasain, ini penghilangnya harus begini, ini gini. Jadi tata caranya yang kemarin aku kasih tahu. Coba gimana selama hampir udah mau 1 bulan ini rasa di badan, oke kah? Better ya, udah bisa ngomong lah ya. Ya gue dari dulu bisa Oh, ngomong. keren gagunya. Cuman sering kambuh. Kalau sekarang sih enggak kayak gitu lagi. Kayak suara delman ya, jadi kerincingan kuping Tapi saya, kuping aku kalian. mau nanya nih, Apa? karena banyak banget. Dengar kamu? Dengar. Gue juga denger lagi. Gue denger juga. Karena banyak banget orang yang ngomong nggak ada tuh santet dan guna-guna itu. Itu gimana menurut Teteh? Kalau menurut aku ya, kalau sama orang yang tidak percaya ya kaunya ya, mungkin Hendy juga udah tahu jawaban kita pasti sama. Orang tidak perlu percaya sama saya. Saya tidak meminta orang untuk mempercayai saya. Kalau memang kalian percaya dengan apa yang saya ucap itu ilmu hitam itu ada, ya silakan. Kalau tidak ada atau tidak percaya silahkan juga. Karena balik lagi, kayak contoh orang sakit misalnya diabetes atau kanker atau tumor, kalau dia belum merasakan, dia tidak akan tahu rasanya kayak gimana dan dia tidak percaya. Kayak contoh orang kanker di payudara atau di apa kan harus diangkat gitu, atau tumor harus diangkat. Masa sih bukannya bisa ya di ini. Nah kalau orang yang emang nggak tahu ya nggak akan percaya ke situ. Sama kayak kita ilmu non medis ya. Kayak orang kena santet, teluh, guna-guna, itu nggak bisa kita deskripsiin dengan penyakitnya sama rata. Kayak misalnya kamu kan udah aku bilang kamu tuh diteluh orang. Karena bisa seketika kamu nggak bisa bangun, seketika kamu nggak bisa ngomong bahasa gitu. Nanti sekian waktu itu sembuh, terus tiba-tiba kambuh lagi dengan posisi yang lebih parah lagi. Nah itu penyakit itu nggak bisa kita langsung tembak dia disantet, dia diteluh, diguna-guna. Kadang ada orang dengan mental yang memang keganggu karena udah dapetin teror dari orang-orang spiritual sebelumnya. Kayak dia nggak sakit tapi dibilangnya sakit. Akhirnya dia akan punya mental, dia berpikir kalau dia memang sakit non medis atau kena ilmu hitam. Tapi saat datang ke tempat saya tidak ada orang yang nyantet, itu banyak. Tapi pas gue datang itu gimana? Santet banyak banget. Kenapa banyak yang nggak suka sama gue? Terlalu ngalahin saya cantiknya, mohon maaf. Enggak gini, kita nggak ada yang tahu ya kaunya hati orang kayak gimana. Rambut boleh sama hitam. Enggak sih, gue nggak blondi gue. Pengen gue tonjok ya temen gue gitu kan. Gini, hati orang kan kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau misalnya dia ngerasa kamu itu saingannya dia, kamu kan nggak tahu. Iya betul. Kayak contoh nih begini, kita kerja, kita nggak ada yang tahu kaunya. Kita kerja bareng, kita nge-DJ bareng, bahasanya gitu. Saat kamu ngelakuin DJ terus banyak saweran, terus banyak job, terus tiba-tiba gue yang temen lo yang harus bareng banget sama lo, tiba-tiba gue yang sepi, kan ada rasa apa sih nih Unye kok banyak. Nah padahal kamu ngerasa ya gue nggak tahu kok bisa ada orang yang manggil gue, ini rezeki gue. Kadang manusia itu di saat orang lain dapetin kebahagiaan, dapetin rezeki, bukannya bersyukur dan ikut support dan mensupport dirinya dia, sampai bisa dia juga mengikuti jejak orang itu biar kaya, biar banyak duit.
malah terbalik, malah sakit hati, malah nggak suka, malah nggak seneng. Betul atau betul? Betul. Ya kan. Tapi pertanyaan gue, kenapa gue nggak bisa nikah ya? Bukan nggak bisa nikah, Anda punya checklistan itu banyak. Mungkin kameramen saya langsung bangun jadinya. Mau jadi kakak lo? Oh gitu. Bukan belum dapat jodoh, bukan nggak nikah. Belum ya. Kak Unye, kadang saat kita mencari sesuatu yang kita mauin, kita udah list banyak-banyak, ternyata sama Allah itu nggak dikasih dulu. Biar apa, dapetinnya yang baik gitu, yang bener, yang sesuai sama Unye mau. Oke, jadi Kak Unye ini nih salah satu pasienku, klienku yang sedang kita pantau bagaimana sih sisi Unye yang di dalam tuh, yang orang taunya cuma happy, dia ketawa. Ternyata si Wonder Woman ini dibalik itu semuanya tuh sering nangis, sering ngerasain sakit, sering ngerasain yang bener-bener hal-hal yang dia nggak pernah tahu. Ternyata dia ngalamin juga, kayak contoh jadi kayak ular, nggak bisa ngomong. Dan dia pernah beberapa malam yang lalu tuh setiap dia mau bahasa, kita bukan ritual ya, pembersihan kayak cuci muka dan lain-lain, ada aja gangguannya. Bener nggak? Oke, kita ke Hendy. Hendy, punya pengalaman serupa nggak sih kayak Kak Unye? Kalau misalkan kayak Kak Unye belum, dan jangan sampai sih, mudah-mudahan jangan sampai amit. Tapi kalau misalkan pengalaman mistis teh banyak banget. Ini aku langsung cerita aja kali. Boleh. Jadi kebanyakan sih biasanya yang aku rasain tuh kalau aku capek, rasa sensitifnya kan jadi makin berasa gitu kan. Jadi biasanya kalau misalkan habis aktivitas di luar, aku pernah kayak kalau malam kebangun, pasti kita pengen ke kamar mandi kan. Aku pernah ngeliat di kamar mandi tuh bener-bener perempuan yang kayak Spiderman gitu teh di atas. Oke. Ada salah satu di sini juga ada. Nah kan tuh merinding langsung. Dia beneran ngeliat gini teh, beneran balik badan bener-bener kayak Spiderman itu ada. Terus yang paling deket ini aku lagi nyetir, itu malam banget. Aku mampir dulu ke minimarket mau beli minum apa segala macam. Aku ngeliat di kaca mobil kan, perempuannya tuh merinding. Perempuannya tuh rambutnya segini, tapi badannya lumpur semua teh. Oke. Itu ada. Terus kalau misalkan di rumahku yang aku rasain tuh sebenarnya anak kecil, karena iseng banget. Itu di rumahmu? Iya, iseng banget. Tapi kalau sekarang udah better. Mungkin karena aku udah lama kali ya. Kalau pas awal-awal pindah tuh aku ngerasanya kadang baik, tapi kadang usil. Jadi misalkan kayak kecapean, terus pas aku kecapean tuh ketiduran lah gitu, 5:30 belum nyalain lampu, rumahku gelap gitu. Aku bener-bener yang kayak kakiku tuh ditarik kayak dibangunin. Di sini ada yang lagi mens nggak? Nggak ada. Pantesan. Apa tuh? Oke, lanjut. Ya biasa kayak gitu. Terus aku pernah sih tapi di sosmed aku yang sebelumnya, jadi ada videonya. Mungkin kayak beberapa yang pernah sempat ngeliat ada. Jadi aku emang lagi bikin konten. Jadi aku bener-bener lagi bikin konten, aku rekam. Ada yang ngetok pintu aku gitu, tek-tek gitu, kedengeran. Jelas ya? Jelas, dan aku kan tinggal sendiri teh, jadi siapa lagi kalau yang ngetok. Dan mungkin yang lain juga, coba deh yuk kita mulai sebar berita positifnya juga, biar yang lihat enak. Kalau kamu jadi Hendy mau? Enggak. Kamu belum pernah pengalaman ngelihat atau dengar suara-suara ya? Gue cuma ngerasain doang sih. Tapi lihat nggak pernah? Nggak mau. Tapi lebih parah dia sebenarnya. Iya, dia benar. langsung disantet. Iya, coy. Kalau orang cuma ngerasain Iya, doang. benar. Nah, Kak Hendy pernah ngeliat wujudnya nggak? Selain yang si rambut pendek itu di rumah? Kalau wujud tuh kayak nggak jelas gitu loh teh, kayak misalkan kita ngelihat sekian seperdetik tuh bener-bener nggak ada lagi gitu. Tapi kadang perasaan kita tuh suka gini, aku tuh nggak bisa ngelihat tapi kayak bisa merasakan misalkan di pojok sana tuh kayaknya ada deh wujudnya tuh kayak gini, tapi nggak kelihatan tapi bisa menebak gitu. Aduh, baru kejawab nih. Karena aku potong ya Kak Hendy, Iya. aku tuh suka aneh ya. Mungkin kalau udah sering ngelihat podcast atau penelusuran aku suka tiba-tiba jadi brutal gitu masuk, karena memang sengaja untuk aku biarin mereka itu masuk berkomunikasi. Tapi kali ini itu karena satu cuacanya lagi enak banget, pas banget, ya habis hujan kan, jadi lembab banget.
Udah kayak gitu, yang kedua dari tadi notice aku tuh baunya itu campur darah juga, ada busuk tapi dibilang bau, tahu kembang kenanga gitu nggak? Tahu nggak kembang kenanga? Tapi dia tipis wanginya, cuma seng gitu doang. Jadi ini kayak perpaduan 3 makhluk ada mau masuk ngantri dia ya kan. Ini kakiku aku pegang, kenapa aku pegang kenceng banget? Dia mau lari, cuma makanya aku tanya siapa yang ada darahnya, aku harus jagain semuanya gitu. Karena kalau bisa nanti selama aku jalan Kak Ririn digantiin sama yang lain ya. Kamu jangan ikut jalan. Takutnya yang satu ini terus ngejar bau itu. Karena ini ada satu yang lidahnya itu agak panjang banget. Nah ini yang coba buat terus mendesak aku untuk masuk. Kenapa aku pegang? Biar aku tuh sadar, lu sadar, ngerti nggak lu? Lir ya lu harus sadar dulu. Satu ini dia deket banget sama aku. Jarak dia sama aku itu kayak dia udah di kepala aku aja, udah tinggal jelek masuk. Kayak ini dalam waktu kayak gini, kayak ini sama kaunya itu apa yang dirasain nih? Lagi begini nih. Ngap. Aku ngap sekarang. Padahal kita udara ibaratnya harusnya berudara ya. Dan pas lagi di sana gerah gitu teh. Iya. Ayo kamu komunikasi pelan-pelan. Kakak di situ deh. Nah, siapa ini? Lu di situ deh. Siapa? Saya ada di sini. Ya. Ini rumah saya. Ya, ayo nggak boleh. Lu di situ. Kalau mau komunikasi pelan-pelan, ya. Komunikasi pelan-pelan. Kenapa kamu masuk ke tubuh teteh ini? Saya mencium. Ya. Tapi kamu tidak boleh ganggu. Saya tidak ganggu tapi kalian Enggak. mengganggu saya. Enggak. Kalian semua mengganggu saya. Kami nggak Keluar mengganggu. dari rumah saya. Kami nggak mengganggu. Ayo, tenang. Kamu mau komunikasi pelan-pelan. Duduk, ayo. Ya, nanti kita kasih makan. Wow. Ya. Saya tidak bisa diatur manusia. Ya, manusia lebih tinggi kok dibandingkan kamu. Ayo. Udah ya, lepas aja ya kalau nggak mau komunikasi baik-baik. Nanti kamu akan ketemu sama saya lagi. Saya Ya. tidak takut di sini. Ya, oke. Nanti yuk. Lepas saya. Kaki, aduh, Kang kaki, aduh. Maaf. Aduh. Allah. Udah. Lampunya terang benar emang. Ang, Ya. mana dia nih? Ini dia. Astagfirullahaladzim. Ini kok lu pindah? Gue takut banget Pindah sumpah. posisi. Gue takut. Gimana Kang? Ya, jadi tadi sempat ada yang masuk ke tubuhnya Teteh, itu adalah sosok yang ada di sebelah sana tuh Teh. Oke. Sosoknya itu masih ada di sana. Jadi dia dengan lidah yang panjang tapi membungkuk Teh. Dia membungkuk, lidahnya panjang, rambutnya itu compang-camping kayak apa ya? Sosoknya itu kayak penunggu di pohon ini nih. Kayak dibilang genderuwo, bukan genderuwo Bukan, ya iya. Kang ya. Ya ini kalau nggak salah pohon tua juga. Pohon tua di belakang genteng ini. Dia penunggu situ Teh. Nah dia emang tadi bilang sama saya, ayo kamu kesini, kalau kamu tidak takut dengan saya, kamu datang ke sini. Oh nantangin. Nantangin. Makanya saya bilang nanti akan ketemu saya lagi di sana. Energinya gede gak Kang? Kang Nanda lagi coba untuk apa ya? Merasakan. Iya, memberi kita isyarat seberapa besar dimensi mereka energinya, karena biasanya itu untuk nanti keperluan kita lagi penelusuran ya Kang. Iya. Tapi untuk dominan di sini biasanya kan kita punya lokasi ya Kang, biasanya tuh ada dominannya. Ini yang dominan banget yang gede, energi dan penghuninya itu di mana Kang? Untuk yang gede itu ada di atas itu sih Teh. Oh ada di atas Di malah. atas. Tapi yang sosok yang tadi itu adalah di awal. Sosok yang paling awal lah. Dan emang ada sosok anak kecil.
Tadi saya sempat ibu-ibu tadi sempat menyampaikan bahwa suka diganggu anak kecil. Sosoknya itu mendiami tempat mendiami itu. Mendiami ada satu boneka di atas pohon ini. Kaki saya sakit. Tuh. Serius. Lemes kayak ada yang megangin aja udah. Bukan nggak mau bangun dari tadi gue nggak tahu kaki gue terus ya pegang. Nah, emang betulan ada sosok anak kecil. Sosoknya itu masih mendiami boneka itu di atas pohon. Nah, hampura ya kan saya duduk. Nggak apa-apa. Ya emang itu masih sampai saat ini masih ayo. Kalau lu tidak takut sama bahasa kita adalah kalau lu nggak takut sama gua, ayo ke tempat gua gitu. Tapi ini belakang ini pohon pure ya Kang ya? Pohon maksudnya ini masih muda lah deh. Pohon yang paling tua itu ya itu. Ini? Bukan, di yang belakang kan di itu? belakang genteng itu. Oh iya. Yang rimbun itu kan? Betul banget. Di situ emang ada sesuatu. Kita mesti ke sana sih nanti. Maksudnya untuk mengupas ada apa di sana. Oke, thank you Kang. Ya, sama-sama, Teh. Thank you banget Kang, Sama-sama, ya Teh. Allah. Tapi benar kali ini bukan aku nggak mau bangun ya. Ini lemes sakit apa ya? Kayak dicengkrem gini. Karena pas tadi udah keluar, tapi dia malah kayak ninggalin kayak mau nyeret. Nggak bisa, udah lemes sakit aku nahan. Takutnya kan kram betis sampai ke atas kan malah nggak bisa jadi aku penelusuran gitu. Ini aku coba buat netralin. Ini lemes banget bener dedes. Lemes banget. Kenapa kaunya kok tiba-tiba pindah? Takut gue. Terus dia mengorbankan saya di sini. Apa rasanya saat ngelihat orang-orang itu? Enggak, gue takut yang kesurupan itu, gue takut. Serius. Oke, kita tanya ya untuk Kak Hendy ini. Kamu itu sebagai orang yang sensitif atau tidak sih sebenarnya? Takutnya gini, aku tuh sebenarnya kalau misalkan pengen bilang aku sensitif, tapi kan takutnya orang bilang lo sok-sokan aja gitu kan. Jadi makanya secara halusnya tuh kadang aku kayak mungkin lagi capek gitu. Jadi kalau misalkan orang capek biasanya bisa ngelihat aku selalu menghaluskannya seperti itu gitu. Jadi nggak mau bilang kalau misalkan oh aku sensitif nih gitu. Tapi punya nggak pengalaman kayak badan itu ada satu posisi badan kita kayak dikuasain yang sesuatu energi besar, kamu masih bisa kontrol padahal kamu tahu kalau kamu lepasin kamu kesurupan. Iya. Pernah? Itu kejadiannya di mana? Bagaimana ceritanya? Enggak, gimana ya? Kayak aku sih di rumah sih biasanya Teh ya, gitu kan di rumah. Tapi kadang tuh kayak apa ya? Aku tuh mencoba berpikir untuk positif aja karena kan aku tinggal sendiri, takut kan kalau kenapa-kenapa gitu. Jadi mengupayakan langsung defense aja gitu supaya tidak terjadi apa-apa, pas segala macam langsung kayak mikirin hal yang happy gitu kan, atau mungkin kayak udah deh kemana ya, ke mall aja deh bentar gitu, keluar, lebih ke situ sih kontrolnya. Tapi kadang tuh lebih ke emosinya tuh jadi kayak campur aduk gitu loh Teh, kayak nanti kadang-kadang tuh tiba-tiba bisa emosional. Iya, kadang-kadang tuh bisa kayak kok sedih banget gitu, kok marah banget, kayak pengen marah, aku suka kayak gitu. Sekarang rasanya gimana? Sedih banget kan? Ya rasain terus, dalemin aja, nggak apa-apa. Iya. Sedih. Kayak apa ya? Nggak tahu, sedihnya tuh kayak kehilangan atau ditinggal gitu. Jadi sebenarnya sedih, tapi kayak pengen berontak dan teriak, kok gue ada di posisi ini gitu. Nggak tahu dia itu benar apa enggak. Karena yang aku lihat di belakang kamu dalam kita ada skip kan saat masuk itu kan, dia masuk ke dimensiku, aku keluar dari badanku, dia yang posisiin badanku. Sebelum terjadi transisi itu aku ngeliat di belakang kan kamu di sini ya, posisi di belakang itu ada perempuan. Aku nggak tahu bajunya itu warna putih gading atau agak coklat ungu, atau krem apa-apa, tapi dia ngebias karena kita ada lampu ya, dia ngebias gitu, maksudnya kayak tembus cahaya itu tembus ke badannya dia, tapi ada darahnya. Ya yang tadi aku bilang dari leher sampai ke perut itu ada darahnya. Aku nggak mau bilang itu benar atau enggak, tapi yang aku lihat dan secara dia menyampaikannya, dia itu pernah ada satu pengobatan di sini, entah dia lahiran atau ada pembedahan pokoknya, tapi nggak berhasil dan dia tuh meninggal langsung di lokasi, maksudnya di sini gitu. Jadi saat dia terakhir meninggal lah itu dia nggak bisa keluar lagi dari tempat ini.
Karena gini, di satu rumah sakit, puskesmas, klinik itu pasti kan ada yang menunggu karena ada beberapa jenazah ya. Iya. Dan sebelumnya lokasi itu dimanapun kita tempat tinggal kan pasti ada penunggunya. Kita nggak tahu dia ngebiasain menghirup negatif atau positif, biasanya gitu. Kalau rumah kita sering disolatin biasanya positif. Tapi kalau kayak rumah sakit kan nggak ada tempat yang signifikan. Ada yang meninggal kecelakaan, ada yang meninggal memang karena sakit dan lain-lain ya masalahnya dia. Ada yang datang ke sini itu dalam keadaan aborsi. Sebenarnya dia udah pernah aborsi, maksudnya lagi mengupayakan untuk aborsi sampai akhirnya pendarahan dan datanglah ke sini. Tapi di sini nggak bisa selamat. Nah, ini cerita dari si setan ini ngasih tahu kayak kepedihannya dia itu nggak bisa ketemu sama anaknya, tapi anaknya dipergunakan di sini. Kenapa dipergunakan di sini? Yang namanya bayi meninggal itu kadang digunakan untuk menjadi bayi bajang, menjadi ambar, terus ada yang digunakan untuk nyugi, orang-orang nyugi gitu. Dia nggak bisa ketemu sama anaknya. Mungkin rohnya yang benar itu memang sudah diambil sama Allah. Tapi kan ada korin jin yang menyerupai anaknya. Tapi dia sama sekali malah belum ketemu. Jadi dia kayak nyari, sedih karena dia nggak bisa pulang juga ke rumahnya. Dia ini di sini tuh banyak banget yang mau cerita tapi maunya masuk. Paham gak? Karena dia udah 27 tahun terbengkalai dan tempat ini tuh kalau nggak ada syuting kayak gini benar-benar gelap gulita bahasanya, benar-benar lap, definisi gelap lap gitu. Nah kalau untuk Kak Hendy sendiri, kalau seandainya Kak Hendy dengan Kak Unyi kita ajak penelusuran, apa yang pengen banget kamu dapetin saat penelusuran? Masuk kah, ngerasain aja atau ngelihat? Atau apa lain, malah kamu ada ambisi lain? Mungkin oke dulu. Taunya? Gue pengen ngerasain aja sih, Tapi berani? berani. Oke. Tapi kalau teteh kenapa-napa gue lari paling pertama sih. Oke. Kalau kamu? Aku sebenarnya yang ngerasain sih, maksudnya pengen mungkin di sini jadi pembuktian buat aku kayak benar nggak sih sebenarnya aku sensitif gitu sih, lebih ke situ sih sebenarnya. Tapi kalau bisa jangan sampai masuk. Tapi pernah kemasukan? Nggak pernah untungnya. Nggak pernah. Aku suka dengan orang-orang yang bisa kontrol karena memang kalau saya sendiri ya lagi nggak syuting penelusuran itu aku kontrol banget karena nggak boleh sembarangan mereka masuk di badan. Tapi kalau di saat lagi nggak penelusuran, lagi saat penelusuran memang saya biarkan mereka untuk masuk. Tapi harus ada komunikasi. Kenapa saya suka tandem bareng orang-orang yang harus gece kalau saat kemasukan. Jangan terlalu lama, jangan ngebiarin energi saya habis dengan satu makhluk doang, betul. gitu. Oke, untuk sahabat misi semuanya yang kita bisa kulik di sini, kita garis bawain ya. Sebelum saya mengakhiri podcast ini, setiap orang itu berbeda-beda rasa di badannya. Ada yang memang mereka jago untuk ngerasain, sensitif. Contoh kayak Kak Hendy aja bisa kita katakan sensitif. Ada kaunya yang sama sekali malah tidak percaya dengan hal-hal mistis. Tiba-tiba dia menjadi salah satu korbannya, korban ilmu hitam. Kenapa? Hati, pikiran orang itu nggak ada yang tahu. Baik buruknya kita lakuin ini udah sebaik-baiknya aja masih dipandang buruk. Apalagi orang lain yang tidak suka sama kita, sebaik apapun udah baik banget, udah kayak kita ngomong tuh udah sehalus mungkin. Kalau memang manusia itu tidak menyukai kita, udah nggak akan pernah suka. Jadi sebelum kita jadi manusia yang laknatullah, coba kita biasain hati kita kalau ngelihat orang senang kita syukur, ikut bahagia, ikut support. Karena sejatinya kejahatan memang terjadinya karena ini sama ini, bukan lagi kesempatan. Karena kesempatan itu ada kalau otak kita sama hati kita udah bermain. Kalau otak kita kotor, ya hati kita ikut kotor. Akan jadinya kelakuan kita kotor. Nah kalau misalnya hati otak kita benar, dia akan jadi benar. Kalian mau percaya atau enggak di podcast ini, di dunia alam goib, di dunia ilmu hitam, mau percaya atau enggak itu hak kalian. Di sini kami suguhkan hanya untuk sahabat-sahabat mistis yang memang menyayangi, mencintai, mensupport saya, dan saya menyajikan ini untuk kalian semuanya. Kalau untuk orang-orang yang tidak suka dengan hal goib boleh di skip ke channel lain aja, channel-channel yang kalian suka. Karena benar kata Kak Unyi atau Kak Hendy, mau bagaimanapun kita mau bilang orang lain itu ada aja untuk klimaksnya bilang menentang apa yang kita omong. Kita sensitif, masa sih lu, terus gue kena santet. Unyi misalnya ngomong gitu, lu mah peres-peres sekali ya. Sama kayak saya, lu bisa coba santet dong, itu dulu. Sekarang udah nggak bisa. Sekarang jadi mama-mama, saya udah punya anak, saya punya suami, saya cuma punya orang-orang yang
datang ke tempat saya, minta butuh cerita, minta berobat, untuk konsultasi, kita lakuin. Lari, lari. Pegang, kejar. Allah masih Muhammad. Aduh. Oke. Oke. Dulu. Baru saya bilang sebelum ini ada penelusuran, ternyata memang Ayo. penelusuran barang keamanan. Yuk kita lihat. Sini. Apa? Dia kenceng banget larinya ya. Iya lagi. Kenapa kamu Aduh, pengen itu pohon. saya sama Tim? Sini dong. Tapi nggak bisa. Ada apa ya? Aduh, ini hawanya beda loh. Oke. Tapi kamu jangan mancing saya lah kamu tahu. Gue takut. Punten. Assalamualaikum. Nggak boleh, nggak bisa mancing saya begitu. Oh ini. Kita di belakang situ. Gue takut ditubruk gitu loh. Oh, tahu Allah. Aduh, gue tahu masuk kot lagi. Kenapa ya? Kamu siapa? Saya nggak berani ngadepin ini tempat yang saya Ya, Tete, Aus, Teh. Hah? Nunggu di bawah itu. Kenapa kamu? Ada yang menanam sesuatu. Hah? Ada yang menanam sesuatu. Ada yang menanam sesuatu? Menanam sesuatu. Sudah lama ya? Teh, ada yang nangis teh. Iya, ada suara nangis di sini. Nyambut ini sambutan terus. Terus kamu mau ngambil atau gimana? Hah? Kamu mau ngambilnya? Ada di mana? Di sana? Di belakang? Ya udah. Ya. Nanti kita Oh, set. Ayo keluar. Jangan gitu. udah ya. Baik-baik. Tarik aja. Bismillah. jangan kuat kamu. Jangan kuat. Awas kamu ingin mengambil sesuatu di sana. Iya. Tete, Aus, Teh. Biar dia jalan. Iya, Teh. Iya. Maju lagi. Nah, kamu maju ke sana. Oke, ada yang Gue mau kamu ambil takut, kan? coy. Gue takut Ada masuk yang mau got. diambil? Ada yang menanam di sini. Coba kalau bisa kamu ambil. Aduh, Bang. Kalau enggak kamu nggak keluar dari sini. Ada yang jagain Tete dong. Butuh sesuatu. Kamu punya sesuatu? Butuh sesuatu? Apa yang kamu butuhin? Dupa. Mau sekarang? Sekarang kamu butuh dupa. Nanda, ada dupa gak, Nan? Coba Bang. Gua nggak tahu lagi dia. Kamu bisa tenang ya. 3 aja, Mas. Oke, kamu bisa tenang ya. Tenang. Dah. Apa yang dicari? Ada sesuatu kah? Ada yang menanam di tempatku. Udah nggak ketemu kok. Nggak ada. Aku tidak mau pohon ini. Ada yang mau pohon ini. Tidak mau pohon ini saya gunakan. Kenapa lagi? Mana? Sudah. Mana? Udah yuk. Kasihan Kang Nana. Kasihan teman saya ya. Ya. Sudah ya. Sudah ya. Sudah ya. Astagfirullahaladzim. Jadi istirahat dulu baru lu cari deh. Kaki Kang Nana. Kaki. Tunggu. Wait. Lalu kaki dia agak ke celempet. Wait. Pelan. Dia ke kilir, agak ke kilir. Wait.
Wait. Yuk agak ke depan yuk, kita keluar dulu dari sini. Wait. Akang mau nyari apa? Tunggu, pasang sepatu. Pasang sepatu, oke lepas dulu aja. Kita bikin romantis. Paling romantis. Yang lu cari tadi. Apa sih? Apa ini? Udah. Coba disiram air. Apa sih? Wakan goblok. La ilah. Wakan goblok. Bisa nggak sih dia mainnya nggak di tempat sampah di mana-mana? Mana yang didapetin? Coba saya mau lihat apa yang kamu dapetin di situ. Saya nggak tahu di mana. Tadi di mana? Udah nggak tahu batu. Iya, tidak ada yang menanam di sini kan kita datang. Ya, mungkin orang lain pernah menanam di sini ya. Jadi buat pesan buat banyak orang, suatu tempat tidak boleh ditanami apapun, karena kita hidup berdampingan. Bukan begitu? Ya, boleh keluar dulu di badan teman saya. Oh, masukin mama. Apa sih Kang? Lu ngambil apa sih? Tadi ada. Baju jatuh ya? Iya nggak kelihatan. Udah nggak tahu di mana batunya. Nggak jelas gue. Maaf teh. Gue mau nyungsep. Mana? Tadi ada gue pegang itu. Lu makanya jangan loncat-loncat dulu. Mana ya? Tunggu. Udah gue pegang. Hitam kotak gitu kan? Tadi kayaknya. Hah? Gue pegang mana ya? Ya lu langsung kesurupan sih. Aduh. Mana? Nggak ada ya? Kenapa? Jangan masuk ke tubuh teman saya. Kenapa? Masuk ke tubuh teman saya mau apa? Mau komunikasi apa kamu? Saya mengganggu. Kami mengganggu. Ya kalau kami mengganggu emang kenapa? Kami ingin mengetahui kenapa ini banyak sekali gangguan tempat ini. Kamu tinggal di mana? Kamu tinggal di mana? Di atas. Di atas? Ya. Kalian tidak harus tahu. Iya. Tidak ada yang boleh tahu. Ya. Ya sudah. Jangan ngamuk. Jangan nggak boleh ngamuk-ngamuk gitu. Lah, ya kami datang sini baik-baik, tidak ingin mengganggu kalian. Tapi kalian merasa mengganggu ya. Kami Keluar ya. Iya. Keluar Ya, ya. Sorry. Minum. Sifat dulu. Iya. Ya udah. Mau main lagi. Mau main boleh mau main. Main di loteng aja. Ya main di loteng. Nanti main sama saya. Oke? Ya nanti main sama saya. Tapi ya. Sama nenek. Sama nenek. Sama nenek ya. Ya oke. Ayo. Nenek. Mas. Lepas. Tutup dulu. Aduh. Ngapain? Main di sini. Nyaon. Silaturahmi sama teman-teman. Pada asup. Ya, nanti kita masuk ya. Oke? Pada naon. Main. Ulin. Ya nanti Kar ulin wae. Kunaon ka dia? Mau kenalan sama kamu dan teman-teman di sini. Nah. Boleh. Kita keluar aja ya, kasihan teman aku ya.
Nanti kamu. Yuk, nanti kamu udah ngajar sama teman. Iya. Ayo, lepas dulu. Lepas. Oke. Kunci dulu lah. Kunci dulu. Masih dikunci dulu. Keluar. Oke, kunci dulu. Yuk. Oke, sahabat misi semuanya udah chaos biasa. Baru part 1 udah mulai begini begitu. Mereka masuk ya Kang Nanda ya. Iya. Apa tadi di dalam badan Kang Nanda ada apa? Kita bahasnya nanti di penelusuran. Kita akan bareng sama ada Mas Ius, Kang Nanda, ada Unye, ada Endi ke penelusuran selanjutnya. Terima kasih sahabat mistis. Wah, ini udah pada Datang. datang semua. Kayak diundang. Datang ke undang. Ayah. Mas Hendy, kasih tahu ke kami apa aja yang Mas Hendy punya. Oke. Oke? Mungkin lampunya bisa dikecilin sedikit. Wow. Saya hanya ingin Di atas. ya, kau di atas nanti. Di atas. Tunggu. Kami hanya ingin mengetahui. Untuk apa? Ya, ingin mengetahui kenapa tempat ini. Tidak perlu. Ya, wajib. Oh, kamu yang suka ganggu? Kenapa kamu masuk ke tubuh teman saya? Kang Nanda.